Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Hai, selamat Selamat tahun pagi. baru. Selamat tahun baru. 2022. Adik-adik, sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah Sudah, Mas Kakak, Kak. sudah Nah, cantik, oh, sudah sebelum ganteng, dimulai, sudah pakai kakak baju mau merah. tanya nih, kakak-kakak sekolah minggu apa kabarnya di tahun yang Luar baru? biasa. Luar biasa. Yeay, luar Berdiri biasa. semua berdiri. Kiranya kita sehat Yuk, selalu ya, Kak. ya, Amin. kita Baik dan semua bahagia. sehat-sehat ya. Yuk, kita mau mulai ibadah. Adik-adik udah pasti nggak sabar ya. Kita bangkit berdiri yuk. Yuk, Ya, yuk, yuk. Kita mau nyanyi dari terbit matahari. Hop, 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 berdiri. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik kita Oke. ibadah kita dalam doa ya. Kak Sondang tolong dibantu. Oke, Kak. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya semua adik-adik ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Ucapan syukur kami yang paling besar ya Tuhan, kami bisa masuk ke tahun baru tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga yang memimpin hidup kami, hidup adik-adik, mama papa semuanya di tahun baru ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah awal kami di tahun ini memulai ibadah kami sekolah minggu, khususnya Horong Samuel. Tuhan, hadirlah di rumah kami masing-masing, di rumah adik-adik semua, saat mereka mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkatilah juga Kak Prita yang menyampaikan dan menceritakan tentang firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami pun seluruh guru-guru sekolah minggu, khususnya guru Horong Samuel, Tuhan juga yang berkati di dalam pelayanan kami. Karena pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena kuat, gagah, dan perkasa kami ya Bapak, tapi karena kelemahan kami, karena kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan kami.
Untuk itu biarlah pelayanan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin ibadah kami. Terlebih dahululah ampuni dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sondang. Adik-adik, judul ibadah kita hari ini itu Aku Mau Diutus Tuhan. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, ayatnya diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kita mau baca sama-sama. Nanti kakak dibantu sama kakak-kakak orang Samuel yang lain ya. Kalau buka Alkitab boleh dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kita mulai baca ya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakankah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karenalah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini,
Dan janganlah engkau tagungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikarkan nazar. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Nah, adik-adik, terima kasih Kak Yanti. Sama-sama, Kak. Tadi adik-adik tahu kan judul ibadah kita hari ini, Aku Mau Diutus Tuhan. Nah, tadi waktu baca Alkitab adik-adik dengar, oh ini ceritanya tentang Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus kan terkenal ya, Nabi yang berada dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, cerita hari ini bercerita tentang kenapa sih Nabi Yunus bisa ada di perut ikan? Nah, kita mau dengar sama-sama ceritanya ya adik-adik ya. Kita mau lihat videonya dulu. Yuk. Sebentar ya. Nah, ini dia. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu.
Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Nah, adik-adik sudah melihat videonya ya? Iya, di situ kita bisa melihat cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar. Nah, kakak mau cerita lagi nih. Ini Nabi Yunus ya, tadi di video kita lihat. Nabi Yunus diminta Tuhan untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, Nabi Yunus, kamu harus pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena orang-orang di Niniwe itu jahat. Tuh, lihat di gambarnya. Mereka suka berbuat yang tidak baik. Mereka juga jahat satu sama lain. Kalau di gambar ada sedang pukul-pukul. Boleh nggak pukul-pukul adik-adik? Nggak boleh ya. Nggak boleh saling pukul-pukul, marah-marah, berantem, berebut mainan, tidak boleh. Nah, tapi Yunus tidak mau ke Niniwe setelah Tuhan cerita bahwa orang-orang di Niniwe telah berbuat jahat. Nah, Allah mau mengirim Yunus agar Yunus memberitakan agar mereka bertobat, buat jahat lagi. Tapi Yunus nggak mau Tuhan, orangnya udah jahat aja deh. Biar aja mereka Tuhan hancurkan, biar aja. Karena mereka sangat jahat Tuhan. Oh ternyata Yunus tahu kabar tentang orang-orang Niniwe. Nah kemudian Yunus tadi memutuskan untuk pergi ke Tarsis. Ada sebuah kota yang letaknya berlawanan dengan Niniwe. Jauh dari Niniwe. Nah, kemudian Yunus membeli tiket kapal ke Tarsis. Nah, dia sudah mulai pelayarannya nih. Dia naik kapal ini. Cuaca bagus. Wah, pasti aku bisa nih melarikan diri. Tidak usah nih ikut suara Tuhan. Tidak usah ikut perintah Tuhan. Aku mau ke Tarsis aja, katanya Yunus. Tapi tidak berapa lama dalam perjalanan dengan kapal ternyata ada badai. Hujan mulai turun, terus kemudian ombaknya besar. Wah, awak-awak kapal yang sudah biasa berlayar ketakutan karena badai ini tidak biasa. Badai ini badai yang sangat besar. Nah, kemudian mereka mulai membuang barang-barang di kapal agar kapal tidak berat. Mereka rela barang-barangnya dibuang ke mereka barang-barangnya. Tapi badai terus berlangsung, tidak berhenti. Nah, lihat tuh wajahnya. Udah ketakutan, aduh gimana nih, aduh pasti kita mati nih. Karena badai ini besar, kita pasti semua tenggelam. Nah, mereka sangat takut. Kemudian mereka memutuskan untuk membuang undi. Siapa sih penyebab badai? Ada nih penyebabnya salah satu di antara. Mereka tahu Yunus sedang melarikan diri dari sesuatu. Akhirnya Yunus bersikap jujur. Iya, aku lari dari Allah. Kalian buang saja aku ke laut. Nanti pasti badainya berhenti. Karena Yunus tahu Allah marah. Allah
mengirimkan badai itu, mengizinkan badai itu terjadi karena Yunus tidak melakukan rencana Allah. Lalu kemudian Yunus dibuang ke laut. Lalu kemudian tiba-tiba badainya berhenti. Tidak lagi terjadi hujan. Dan kapal bisa berlayar dengan tenang. Wah, ajaib sekali. Ternyata Yunus mengetahui isi hati Allah. Nah, kemudian Yunus diizinkan Tuhan juga ditelan oleh seekor ikan besar. Nah, kemudian Yunus selamat. Harusnya kalau ada orang berada di tengah lautan yang luas, dia tidak mungkin selamat ya, karena kan, waduh, bisa ada Udah kehabisan ikan oksigen dia Kak mestinya ya. tenggelam juga ya Kak, karena kan kecapean berenang terus ya. Tapi kemudian ditelan oleh ikan besar sehingga bisa bertahan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu juga suatu mukjizat. Tidak mungkin semua orang mengalami hal itu ya. Nah, ceritanya seperti itu adik-adik. Nah, kita mau lihat lagi ya. Kalau dalam kehidupan kita itu seperti Yunus nggak sih? Nah, ini tadi di sini Tarsis, di sini Niniwe. Keinginan Allah ke sana, ke kanan. Keinginan kita ke kiri. Nah, kadang-kadang seperti itu terjadi ya. Nah, kadang-kadang misalnya adik-adik, aku mau beli mainan, aku udah lama nggak beli mainan. Tapi ternyata orang tua adik-adik bilang apa? Ih, kemarin kan baru beli. Masa udah beli lagi? Gitu kan? Aku mau yang banyak loh, yang lama aja masih belum dimainin semua. Masih ada yang dibungkus. Udah mau beli lagi, kan begitu. Nah, adik-adik kadang-kadang itu terjadi pada kita. Keinginan kita maunya seperti ini, tapi keinginan Allah ternyata lain. Nah, adik-adik boleh tanya nanti sama mama papa, apakah keinginan adik-adik itu boleh dilaksanakan atau tidak ya? Nah, apa sih yang bisa adik-adik lakukan untuk Tuhan? Nah, di sini contoh yang paling mudah adik-adik biasakan mainan. Ketika mama kasih tahu, adik-adik melakukannya. Iya, Ma. Jadi belajar mendengar dulu. Belajar menaati orang tua sebagai wakil Tuhan. Nah, kemudian adik-adik bisa juga berdiskusi. Atau ketika mama lagi kasih nasihat, adik-adik dengerin. Dengerin dulu, jangan langsung nangis. Jangan langsung ngambek ya, tapi dengerin dulu. Oh iya mama, ya nanti kita kapan-kapan pergi ya, tapi nggak sekarang. Enggak, aku mau sekarang. Aku mau pergi, mau sekarang. Aku bosen. Dengerin dulu. Kan hari ini kita ada keperluan lain. Nah, belajar mendengarkan orang tua. Ya. Lalu, apa yang bisa mama papa lakukan untuk Tuhan? Nah, terutama ini, mengajak adik-adik kita untuk membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Jadi, biar kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, gitu. Nah, beraktivitas dengan adik-adik. Aktivitasnya bisa macam-macam. Bisa menggambar sama-sama, bisa nyanyi sama-sama, bisa naik sepeda sama-sama, macam-macam. Jadi biar mama papa juga mengenal adik-adik, adik-adik juga mengenal mama papa. Begitu juga ketika mama papa cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik semakin mengenal Tuhan Yesus, mama papa juga semakin mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah,
Ini juga membaca sama-sama. Apa yang kita sama-sama belajar hari ini? Kakak juga belajar, adik-adik juga belajar, mama papa juga belajar. Pertama, Allah punya rencana yang baik untuk setiap orang. Orang-orang di Niniwe jahat-jahat, tapi Tuhan sayang sama orang-orang di Niniwe. Tuhan mau agar orang-orang di Niniwe bertobat. Allah tidak membiarkan kita jatuh dalam dosa. Karena itu Allah mengirim Yunus ke Niniwe biar orang-orang Niniwe nggak hidup selalu dalam dosa ya. Lalu Allah juga mengutus anak-anaknya untuk melaksanakan rencananya, yaitu Allah mengutus Yunus ke Niniwe. Jadi kalau kita misalnya ada sesuatu yang kita alami, pasti Tuhan mengutus anak-anaknya untuk melaksanakan rencananya. Itu ya. Allah juga menyiapkan utusan-utusannya. Jadi Allah tidak membiarkan Yunus sendirian contohnya. Yunus tidak dibiarkan dengan pikirannya sendiri, dengan rencananya sendiri. Tapi Tuhan sudah menyiapkan dengan ikan besar, sehingga nanti akhirnya Yunus bisa pergi ke Niniwe dan memberitakan tentang Allah dan mereka bisa bertobat. Seperti itu adik-adik cerita kita hari ini. Nanti adik-adik lihat videonya lagi boleh sama-sama mama papa. Sekarang kita mau kasih persembahan. Siapkan nanti melalui mama papa, adik-adik berikan persembahan ya. Boleh juga ditransfer melalui rekening gereja. Oke, adik-adik hari ini aktivitasnya mengirimkan foto. Adik-adik beraktivitas dengan mama papa ya. Oke, kayaknya papa jarang muncul ya kak. Aktivitasnya bersama ya, Kak? Iya, mama terus. Mama papa ya, bersama-sama dengan adik-adik. Ya, sekarang kita dengar pengumuman dari Kak Maria. Disarankan untuk papa mama, bagi adik-adik yang masih kecil, khususnya orang Samuel, disarankan untuk tidak datang ke gereja. Supaya apa? Menghindari pandemi yang masih berlanjut ya. Tidak disarankan untuk tidak datang ke gereja, ibadahnya di rumah saja. Oke? Oke. Oke, Kak. Adik-adik, kita sekarang bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi apa, Kak Frita? Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita mau denger ya suara Tuhan yang panggil kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Sekarang kita mau berdoa penutup. Kak Maria, tolong dibantu ya. Oke, adik-adik, tangannya mana? Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu di tahun 2022. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus selalu siap untuk tugas kami ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Engkau mengutuskan ya Tuhan berada di dunia ini di tahun 2022 untuk lebih dekat lagi kepadamu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan orang tua kami sebagai wakil dari Engkau di dunia ini ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan untuk selalu juga rajin ikut ibadah setiap hari Minggu dan setiap hari kami rajin untuk membaca firman-Mu, membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang tahun 2021. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau juga akan melindungi kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, hari adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari minggu Minggu. depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu. minggu depan. Sehat selalu. Sehat selalu.